Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini amin. Fa'in taba, meneruskan kemarin, jadi seorang yang murtad keluar dari Islam, maka dia harus diustutiba, diperintahkan taubat oleh imam. Jadi pemimpin negara Islam nanti akan memanggil atau mendatangi orang yang murtad itu. Taubat, suruh kembali lagi ke Islam. Dan ini wajib, kemarin itu diperintahkan taubat itu wajib. Berbeda kalau orang yang meninggalkan sholat, nanti ada hukumnya di pasal setelah ini. Fa'in taba, maka ketika yang murtad tadi itu mau bertaubat bi'audihi ilal Islam, dengan cara kembali lagi kepada Islam. Bagaimana caranya? Islam itu paling mudah. Masuk Islam cukup syahadat bi ayyuqirra bis syahadataini ala tartibi. Mau mengucapkan syahadat dengan tartib berurutan. Maksudnya bi ayyumina billahi, pertama la ilaha illallah, mengakui iman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Awalan, tsumma bi rasulihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berurutan seperti itu tartibnya syahadat. Fa'in akasa, maka ketika dibalik, kok syahadatnya kok dibalik? Enggak sah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, baru asyhadu alla ilaha illallah. Fa'in akasa lam yasiha kama qalahun Nawawiyu. Dalam pendapatnya Imam Nawawi, kalau dibalik tidak sah. Beliau mengatakan itu di mana? Fi Syarhil Muhadzabi, dalam kitab Syarah Muhadzab, itu di belakang itu kitabnya. Majmu' Syarah Muhadzab. Berapa jilid? Majmu' Syarah Muhadzab. Fil kalami ala niyatil wudu, beliau membahas ini dalam bab ketika membahas tentang niatnya wudhu. Kalau wudhu itu kan syahadat sunahnya, selesai sholat, selesai wudhu sunahnya. Ada di situ ketika pembahasan Imam Nawawi tentang masalah wudhu, terus ngerempet bahas ini, membahas masalah ini. Jadi bagaimana ulama kita dulu itu melatih agar ilmiah, agar orang itu berpendapat itu bukan atas kelihatannya atau seingat saya, atau kadang orang itu hanya dengan perkiraan. Karena ya kita ini makhluk ini tempatnya lupa dan salah. Maka caranya itu harus punya sumber. Ulama dulu ngajari kita seperti itu. Imam Nawawi yang berkata, di mana berkata? Di kitab Syarah Muhadzab, di bab kalam ala niyatil wudu. Ini namanya ngajari orang ilmiah. Karena sekarang sudah zamannya orang itu ngomong, bicara, ngakunya ahli ilmu tapi tidak ada sumbernya. Kadang orang kalau sudah naik mimbar, dia ngomong, orang yang di depannya, pendengarnya tidak cross check, hanya manggut-manggut, yang menyampaikan pun tidak mengutip sumber, akhirnya rusak agama. Hanya mengandalkan hafalannya yang mungkin banyak lupa, atau hanya mengandalkan saya pernah dengar, ya pernah dengar dari siapa, sumbernya dari mana, siapa tahu yang dia dulu dengar tidak seperti yang dia sampaikan, atau mungkin yang
memberikan dia ilmu pun tidak ilmiah juga, tidak ada sumbernya. Nah, sekarang banyak sekali seperti itu. Jadi sudah merajalela kebodohan, sudah begitu banyak orang sok pintar, dan lebih banyak lagi orang yang tidak mencontoh ulama terdahulu supaya kelihatan hebat, kelihatan tahu, kelihatan malu kalau tidak tahu. Hanya kadang banyak yang ngomong tanpa sumber. Nah, ulama-ulama dulu itu alimnya luar biasa, tapi kalau bicara itu menyebut sumber. Kama qalahu Ar-Rafi'i, kama qalahun Nawawi, qala syekhuna fi kitabi kadza. Dalam UN pun begitu. Qala Nawawi fi kitab ada fi Raudhah Syarhul Muhadzab, sebut kitabnya, bab apa, halaman berapa. Nah, itu kalau andaikan kok sampai sekarang ulamanya masih mencontoh ulama terdahulu, mengutip dengan sumber, maka fitnah atau kerusakan ini akan berkurang. Nah, sekarang banyak sekali orang bicara-bicara. Jadi ketika menyebutkan sumber, orang bisa ngecek, tujuannya dicek sumbernya mana. Oh, memang betul seperti ini. Atau kalau disebutnya sumbernya jadi tahu, oh sumbernya ini Mu'tamad, oh Imam Nawawi. Sering itu saya sendiri menemui beberapa orang gitu, kalau ditanya, kok bisa ngomong seperti ini, dari mana? Dari kitab ini, bab ini, jelas dicek bisa. Kadang orang, saya itu hanya dengar-dengar, pernah dengar. Wah, ini bahaya begitu. Fitnah. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, zaman Google, zaman YouTube. Wah, ini semakin merajalela fitnah dan tidak ilmiah. Bahkan sekelas yang dipanggil ustadz, yang dipanggil kiai, banyak yang nggak ilmiah, apalagi orang awam. Wa ilam yatub al murtadu kutila. Kalau orang yang murtad tadi tidak mau bertaubat, tidak mau syahadat, kutila, hukumnya mati. Kemarin sudah disampaikan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah. Dalam beberapa riwayat dikatakan walaupun dia ini berlindung di Ka'bah, walaupun dia memegang selambu Ka'bah, kalau dia mengganti agamanya, nggak mau bertaubat, man baddala dinahu faqtuluh. Dan ini hukumnya mati kafir kalau nggak tobat. Jadi dibunuhnya ini hukum mati kafir, bukan hukum hudud, hukum had. Misalnya orang mencuri kemarin lewat, orang merampok, itu hukum had namanya, kutilannya haddan. Kalau ini kutilannya kufron ini. Kalau bedanya bagaimana? Kalau kutilah haddan, dia masih orang muslim, nanti dia akan disolati, nanti akan wajib dimandikan, dikubur bersama orang-orang muslim dengan kuburannya, makomnya bersama orang-orang muslim. Tapi kalau kutila ini kufron, dia hukumnya orang kafir, tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, jangan dicampur kuburannya dengan orang-orang muslim, pisahkan. Qatalahul imamu ingkana hurran bidzarbi unuqihi. Yang membunuh itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita ini main hakim sendiri, wes ini orang murtad, bunuh saja, tidak boleh. Walaupun tidak dikisos membunuh orang murtad, tapi hukumnya dosa. Yang harus melaksanakan adalah seorang pemimpin negara Islam, imam atau penggantinya, menteri misalnya, al-guju dari pemerintahan Islam yang diperintahkan misalnya. Caranya membunuh bagaimana? Dengan memenggal leher atau memancung, dipancung. Karena memancung leher, memutus leher itu paling cepat mengeluarkan ruh, itu jalan paling cepat. Tidak boleh dengan jalan lain. Labih roken, tidak boleh dibakar, tidak boleh. Wanawi atau sejenisnya ditenggelamkan misalnya. Sebagaimana hadis Nabi
walaupun ini khusus, walaupun ini diperuntukkan untuk penyembelihan hewan, idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh maka dengan cara yang baik. Termasuk di sini tidak boleh dicekek, tidak boleh dipukuli sampai mati, dibakar, ditenggelamkan, nggak boleh, karena ini jenis-jenis pembunuhan yang buruk, haram hukumnya. Jadi Nabi pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amlahum illa bihaqqil Islam. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang supaya mereka mau bersyahadat, salat, mengeluarkan zakat. Kalau sudah mereka lakukan, maka mereka sudah menjaga harta mereka, darah mereka, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu contohnya apa ya? Ini murtad misalnya, atau dia ini merampok misalnya. Tapi kalau dia mau masuk Islam lagi, dalam Al-Quran Allah berfirman, qul lina kafaru iyang tahu yuhfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti sudah masuk Islam akan diampuni semua dosa. Fa'in qatalahu ghairul imami uzira. Kalau yang membunuh bukan imam, rakyat biasa, melakukan main hakim sendiri, maka hukumnya haram dan ditakzir, pelakunya ditakzir, tidak dikisos. Karena memang darahnya orang murtad itu memang halal ditumpahkan, tapi tidak boleh selain imam yang melakukan itu, bukan petugas yang berwenang, tidak boleh. Biasanya al-guju biasanya, yang sudah mendapatkan memandat wewenang atau perintah dari imam. Kalau selainnya yang melakukan maka ditakzir. Kalau yang melakukan imam tidak akan ada dendam, nah, tidak punya kuasa melawan pemimpin itu. Tapi kalau yang melakukan orang biasa ini nanti akan banyak dendam. Makanya tidak boleh orang yang bukan imam melakukan pembunuhan walaupun kepada orang murtad. Kalau dilakukan maka pelakunya ditakzir, dihukum, terserah imam. Takzir itu kemarin tidak boleh lebih dari 40 cambukan, yaitu maksimal hukuman bagi pemabuk yang ada nasnya. Wa in kanal murtadu raqiqan jaza li sayyidi qatluhu fil asah. Kalau orang merdeka yang membunuh atau menghukum mati adalah imam atau pemimpin negara Islam. Tapi kalau pelakunya yang murtad seorang budak, menurut qaul yang asah boleh sayyidnya sendiri yang membunuh. Ini menurut qaul asah. Tsumma dzakaral musannifu hukmal ghusli wa ghairihi fi qaulihi. Sekarang setelah itu musannif menyebutkan tentang hukum memandikan, menyolati dan sebagainya bagi orang murtad, bagaimana hukumnya? Karena dia sudah keluar dari Islam, apakah masih berlaku hukum-hukum mayit orang muslim? Walam yuhsal walam yusalla alaihi walam yudfan fi maqabiril muslimin. Mayatnya orang murtad tidak boleh dimandikan. Maksudnya tidak boleh itu tidak wajib. Tidak wajib, tidak masuk fardu kifayah. Tapi ya boleh-boleh saja kalau mau dimandikan. Cuma lam yusalla itu tidak wajib. Walam yusalla, tapi kalau walam yusalla ini hukumnya tidak boleh disolati. Kalau dimandikan hanya tidak wajib. Tapi kalau disolati haram, tidak boleh disolati. Karena dia sudah keluar dari Islam. Sebagaimana Al-Quran
berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Saat Nabi menyolati orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu ditegur ayat, wahai Muhammad, kamu jangan pernah solati orang kafir yang meninggal, siapapun dari mereka, selamanya. Maka ayat ini menjadi nasakh dari pekerjaan Nabi, bahwa tidak boleh lagi sampai kapanpun ada orang kafir disolati. Jadi orang muslim itu punya hukum sendiri, orang kafir punya hukum sendiri. Bagaimana rame ketika orang zakat, orang korban kemarin. Orang korban itu adalah diyafah lil muslimin. Korban itu adalah merupakan jamuan untuk kaum muslimin. Jadi tidak boleh menurut mazhab Syafi'i daging korban diserahkan orang kafir, tidak boleh, haram. Ada yang maksa, katanya nanti tidak toleran, nanti orang kafir tidak tertarik masuk Islam. Ya tidak ada hubungannya alasan seperti itu. Wong namanya korban ini memang ibadahnya orang muslim, sholat juga ibadah orang muslim. Kalau ada orang kafir mau dikasih hadiah, mau dikasih sedekah, dikasih uang, dikasih daging, silahkan, tapi jangan daging korban. Korban ini sendiri, korban ini khusus kaum muslimin. Kalau memang mau ngasih orang kafir, ya silakan, tidak ada yang melarang. Belikan daging zeli tapi bukan daging korban. Belikan di pasar, jangan gunakan daging korban. Itu begitu solusinya orang lama. Tapi ya karena zaman fitnah masih banyak yang ngeyel, bahkan kadang kelasnya dipanggil kiai, dipanggil ustadz, tapi nggak tahu ngajinya di mana, ngotot daging kurban kasihkan orang kafir. Ini kalau bukan mazhab Syafi'i mungkin ada yang membolehkan, tapi kalau mazhab Syafi'i haram. Walam yudfan fi maqabiril muslimin. Ini juga tidak boleh. Kalau tadi tidak dimandikan tidak wajib. Ini juga tidak boleh, sama seperti sholat. Tidak boleh orang murtad dikuburkan bersama dengan orang-orang muslimin dalam satu tempat. Boleh dikuburkan bersama kuburannya orang-orang kafir, boleh. Jadi orang muslim, orang kafir itu punya kuburan sendiri-sendiri, jangan dicampur. Kalau dalam hukum mengkubur itu sebenarnya nggak wajib. Bahkan menurut sebagian ulama dikatakan boleh dikasih makan anjing dagingnya itu. Sebagian orang kafir harbi, mayat-mayatnya boleh dilempar ke laut, dikasih makan ikan, kasih makan anjing, itu nggak muhtaram, mayatnya itu nggak dimuliakan, kecuali kalau nanti baunya akan mengganggu orang lewat. Nah itu ya wajib untuk dikuburkan. Nah, ini dalilnya dari Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka ketika dia mati dia kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang seperti itu adalah hangus semua amal kebaikannya selama dia muslim, hilang semua amalnya dan akan rugi dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan merekalah ahli penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Wa dzakara ghairul musannifi hukma tariki sholati fi rubu'il ibadati wa amal musannifi fa dzakarahu huna faqala. Jadi ini perkataan ini untuk menjelaskan pasal setelah ini. Jadi selain musannaf, para ulama yang lain, ulama al-fiqih yang lain itu kalau mengarang kitab biasanya fasal menjelaskan tentang para pelaku yang meninggalkan sholat, tarikus sholah, itu biasanya diletakkan di rubu'ul ibadat. Jadi nanti setelah bab sholat yang awal itu, yang sholat toharoh itu di bagian awal, di situ dijelaskan hukum meninggalkan sholat.
Kalau dia malas bagaimana, kalau dia ini inat atau angas atau menentang melawan hukum Islam bagaimana hukumnya. Tapi musannaf ini menjelaskannya di sini di setelah bab tentang orang-orang murtad. Ini bedanya musannaf ini dengan ulama yang lain. Ini hanya penjelasan itu aja. Hubungannya dengan fasal setelahnya. Jadi sebelum bab adzan biasanya itu sebagian ulama lain menyebut situ bab tentang tarikus shalah. Sebagian ulama lain menyebutnya dalam bab sebelum bab janaiz sebagai penutup kitabus shalah. Tapi kalau Imam Ghazali nyebutnya di setelah babul janaiz. Beda ulama meletakkan babnya ini saja, meletakkan bab tarikus shalah, fasal tarikus shalah. Nah, ini kalau nanti pelaku meninggalkan sholat, ini nanti ditafsil apakah dia ini malas. Kalau malas berarti masih muslim. Kalau dia ini inat atau menentang berarti dia hukumnya kafir, sama seperti orang murtad ini. Faslun wa tarikus sholati wa alam.